Halo teman-teman semua. Halo. Olahraga adalah sebuah proses menuju hidup yang lebih sehat. Kita juga harus dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat agar kita dapat mengetahui ada istiadat, budaya, dan nama-nama yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Kenalkan, gue Ali dari Biro Desain Komunikasi Visual BEM UI 2021. Salam kenal. Menurut gue yang pertama dan paling penting, kita perlu tahu soal elemen dasar desain. Contohnya line, shape, tekstur, kontras, space, color, dan lain-lain. Juga prinsip desain seperti harmoni, balance, kontras, depth, dan lain-lain. Buat lebih sederhananya, elemen dasar yang perlu kita pahami dalam desain itu cuma garis, bidang, dan warna. Nah, selanjutnya setelah kita paham soal elemen desain tadi, kita bisa buat desain visual sebanyak-banyaknya. Karena dengan banyaknya output desain visual yang kita buat tadi, kita bisa buat perbandingan kualitas dari masing-masing desain tadi. Dan dengan hal ini secara tidak langsung kita akan terbiasa untuk peka terhadap suatu desain visual yang ada. Menurut gue ada dua cara. Yang pertama, kita perlu membuka diri terhadap hal baru karena ada banyak hal di luar sana yang belum kita ketahui. Nggak perlu kita ke ujung dunia, cukup di sekitar kita aja pasti ada komunitas-komunitas unik yang kita bisa join atau gabung di sana. Nah, dengan itu mungkin aja kita bisa nemuin minat bakat kita. Lalu yang kedua, kita perlu untuk memperluas pergaulan. Nah, karena kalau kita sekedar tahu kegiatan baru, mungkin aja kita nggak akan terlalu tertarik buat cari tahu lebih dalam. Tetapi kalau kita kenal dengan orang-orang di dalamnya, di dalam dari kegiatan tersebut, pasti kita akan lebih tertarik untuk terlibat di dalamnya karena ada gambaran secara langsung. Halo, perkenalkan nama gue Yosua Tampunang dari Departemen Olahraga BEM UI 2021. Salam kenal ya. Dimana kan olahraga adalah sebuah proses menuju hidup yang lebih sehat. Nah, ketika kita udah mengerti akan prinsip tersebut, mungkin kita akan menganggap tuh olahraga itu adalah investasi pada diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini tuh investasi kepada tubuh kita. Nah, karena impact yang didapat dari olahraga itu nggak bisa langsung kerasa habis kita ngelakuin olahraga, jadi mungkin bakalan ada proses yang jauh lebih panjang lagi. Dan setiap orang harus nanemin tuh dan harus punya niat untuk selalu hidup sehat. Mungkin untuk salah satu cara untuk bisa berolahraga di saat pandemi kayak gini, mungkin bisa bersepeda ataupun lari atau jogging gitu. Menurut gue, cara untuk menemukan minat dan bakat pada diri sendiri itu nggak terlalu sulit ya, karena sebenarnya kita hanya harus perlu melihat apa sebenarnya aktivitas dan kegiatan yang benar-benar suka untuk kita lakukan tanpa ada kita merasa terbebani di sana. Nah, sebenarnya kalau kita udah tahu apa aktivitas tersebut dan apa kegiatan tersebut, itulah sebenarnya yang akan menjadi minat dan bakat kita, karena bisa kita sebut untuk saat ini mungkin apa yang udah kita lakuin itu adalah hobi. Nah, ketika kita mau mengasah itu, mau berlatih terus, mau secara terstruktur untuk bisa naik kepada tingkat yang lebih tinggi untuk melakukan kegiatan tersebut, maka sebenarnya di situ adalah minat dan bakat kita. Jadi pada intinya apa yang sebenarnya kita lakuin itu adalah minat dan bakat kita yang sebenarnya terpendam gitu. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama gue Ara dari Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021. Salam kenal. Oke, untuk meningkatkan kepercayaan diri di masa sekarang memang sulit. Namun itu bukan hal yang tidak mungkin. Hal yang pertama, mungkin kita dapat melakukan pembenahan pikiran. Yaitu kita harus percaya bahwa apa yang ditempuh orang lain belum tentu ditempuh oleh diri kita, dan apa yang ditempuh oleh diri kita belum tentu ditempuh oleh orang lain. Maka masing-masing manusia memiliki jalan yang berbeda. Maka dari itu, kita perlu yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya dan tetap percaya diri. Menjalin komunikasi yang baik dengan lawan bicara dapat direalisasikan dari diri kita sendiri. Mungkin yang pertama kita dapat melakukan
tindakan dari gestur tubuh yang kita lakukan, bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang sedang mereka katakan atau apa yang sedang mereka bicarakan. Berdasarkan dari hal tersebut, lawan bicara akan paham bahwa kita sedang pay attention dengan apa yang mereka katakan, dan kita juga perlu untuk menyimak dengan baik apa yang sedang mereka katakan atau ceritakan, dan kita mungkin di tengah mereka bercerita untuk bertanya namun tidak dalam memotong omongan mereka. Maka dari itu, lawan bicara akan merasa lebih nyaman untuk bicara kepada kita, dan kita juga dapat merasa bahwa mereka nyaman dengan kita. Dan kita juga perlu menunjukkan ketertarikan yang lebih untuk mendengarkan cerita mereka. Halo, perkenalkan nama gue Dita, gue dari Biro PSDM BEM UI 2021. Salam kenal ya. Menurut gue, cara untuk meningkatkan rasa solidaritas dan mempererat rasa kekeluargaan dalam suatu organisasi itu dengan cara kita saling terbuka antara anggota satu sama lainnya. Nah, dengan kita saling terbuka antara anggota satu sama lainnya itu, maka kita akan lebih memahami karakteristik anggota lain, dan juga kita juga lebih memahami bagaimana sih cara kita memperlakukan mereka dengan baik sesuai karakteristik mereka masing-masing. Nah, menurut gue cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita itu bisa dengan mengenali dan juga memahami kekurangan dan kelebihan dari diri kita. Kemudian, fokus terhadap tujuan yang akan kita capai, dan juga jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan begitu, kita akan lebih fokus terhadap apa yang kita punya dan juga bisa mengembangkan apa yang kita miliki. Halo semuanya, kenalin, nama gue Dane, gue dari Departemen Seni dan Budaya BEM UI 2021. Salam kenal semuanya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan gimana cara ningkatin kreativitas diri terutama di bidang seni dan budaya. Pertama, yang harus kalian punya adalah rasa kemauan. Rasa kemauan ini nantinya akan membuat kalian nggak males-malesan untuk melakukan suatu kreasi. Yang kedua adalah rasa keingintahuan. Rasa ingin tahu ini dapat membantu kalian untuk mencari ilmu dan wawasan-wawasan lainnya mengenai bidang yang kalian sukai. Dan karena kita sedang membicarakan bidang seni dan budaya, ilmu dan wawasan ini bisa kalian jadikan suatu referensi yang nantinya bisa dijadikan juga sebagai acuan inspirasi untuk melakukan suatu kreasi. Kalau menurut gue, kalian bisa mulai dari hobi yang kalian punya. Dari situ, kalian bisa mulai ngembangin dan nekunin kemampuan dan bakat yang kalian punya di hobi tersebut. Tapi, kalau kalian nggak punya atau belum punya hobi apapun, itu nggak apa-apa. Kalian bisa mulai cari-cari kegiatan atau aktivitas di internet atau di mana terserah kalian. Dan kalian mulai bikin list dari kegiatan yang menurut kalian sukai atau minati. Pada akhirnya, kalian pasti bakal ketemu dengan minat dan bakat yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Oke? Halo semua, perkenalkan, gue Sultan dari Departemen Sosial Masyarakat BEM UI 2021. Salam kenal ya. Jadi menurut gue, untuk menyesuaikan diri di masyarakat, itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri nih ya, tidak boleh menutup diri dari masyarakat agar kita dapat bersosialisasi dan membaur dengan masyarakat dengan baik. Nah lalu, kita juga harus dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat agar kita dapat mengetahui ada istiadat, budaya, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa when in Rome, do as the Romans do, yang mana artinya adalah kita harus berperilaku dan bertindak sesuai di mana kita berada, mengikuti adat istiadat, budaya, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Tapi ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu tetaplah menjadi diri kita sendiri. Jadi menurut gua, untuk meningkatkan kepercayaan diri itu harus kita mulai dari mindset kita nih. Kita harus membentuk mindset kita dan mulai membentuk pola pikir yang positif. Jika kita sudah membentuk pola pikir yang positif, kita setelah itu harus mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Itu merupakan langkah-langkah awal bagi kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kalau menurut gua sih kayak gitu ya.